Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan pada minggu ini untuk pair Euro USD dari tanggal 12 sampai 16 Desember 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan di pair Euro USD pada minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin yang terakhir saya bikin itu. Dan untuk pergerakan dari Euro USD kita masih sama ya. Harga dari Euro USD di sini belum bisa ngebreak trendline yang pertama. Lalu dia masih tertahan di area supply sekarang ya. Dia masih tertahan di area supply di seperti ini. Dan juga trendline di sini masih valid. Jadi untuk analisa di mingguan pada minggu ini untuk di Euro USD masih sama. Dan kalau kita lihat dari candle weekly satu minggu kemarin ditutup dengan candle biris cenderung doji ya, hampir doji tapi cenderung biris. Dan untuk daily kita mengalami yang namanya kalau dilihat di sini dia memang lebih rendah dari yang sebelumnya yang terjadi di tanggal 5 Desember kemarin ya. Hari Jumat kemarin itu terakhir tertinggi di harga 5882, sedangkan untuk yang tertinggi di tanggal 5 Desember itu di harga 5949. Jadi otomatis kalau dilihat di Euro USD pada hari ini, kalau dimulai pada hari Senin besok itu kalau saya rasa pergerakannya yang pertama masih ini ya, dia masih berada di dalam channelnya di sini ya. Untuk analisanya juga masih akan sama. Kita hanya bisa ngebuy jika pertama dia ngebreak trendline, lalu yang kedua dia sudah ngebreak juga area supply yang ada di sini ya. Supply ini di break, baru kita bisa ngebuy di atas 7515. Jadi otomatis ketika kita bisa ngebuy di atas 7515 itu kita bisa yakin 100% bahwa sekarang untuk di Euro USD pergerakannya sudah bullish ya. Karena saya tarik garis trendline itu dari start pertama dia mulai mengalami downtrend, yaitu di tanggal 24 Mei tahun 2021 ya. Itu sudah 1 tahun lebih. Jadi otomatis jika dia bisa break ke atas trendline ini, otomatis trendline sudah di breakout, lalu supply juga sudah di breakout di sini, supply 1, lalu supply daily juga di breakout di sini ya. Otomatis kita akan melihat pergerakan Euro USD yang akan bullish, tetapi dalam pergerakan bullishnya pasti tidak akan serta-merta langsung naik sampai ke 11.420 ya kan. Pasti yang namanya pergerakan bullish itu pasti akan mengalami yang namanya koreksi seperti ini ya. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Dan jika memang dia bisa bergerak di dalam channelnya ya, jika dia memang bisa bergerak di dalam channelnya terus seperti ini, maka kemungkinan hari Senin bisa dia bergerak turun, kemudian dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun ya. Ini hanya sebatas perkiraan saja ya. Pergerakan ini hanya sebatas perkiraan yang dimana ini ditunjukkan oleh trendline ataupun channel naiknya di sini ya. Jadi otomatis kita masih ini ya, channel ini ya. Nah, ini channelnya saya gambar aja biar lebih gampang ya. Nah, seperti ini. Dia masih di dalam channel naiknya, berarti otomatis Euro USD masih bullish. Tetapi karena dia terhimpit oleh supply yang ada di sini ya, supply di sini dan supply daily juga. Yang pertama di sini ada supply H4 ya. Di sini ada supply H4 di sini, kecil ya, supply H4 di sini, yang dimana supply H4 itu berhasil membuat tahanan ya, yang dimana setiap dia masuk ke dalam area biru ini harga kemudian turun, dan ketika masuk lagi harga kemudian turun lagi. Jadi ini harus di break dulu ya. Supply H4 ini di break, kemudian supply daily di break,
otomatis trendline turun akan di break, maka kalau menurut saya 100% market di Euro USD sudah shifting, sudah mulai berubah dari yang sebelumnya bearish selama 1 tahun lebih, akan bergerak bullish selama kalau nggak salah sampai 1 tahun juga. Tapi untuk di minggu ini ya sama seperti yang sudah saya berikan juga di analisa fundamental mingguan video yang kemarin itu, hati-hati pada minggu ini untuk di Euro USD. Ingat ya, karena pasangannya adalah USD, maka berita mengenai FOMC itu akan sangat berpengaruh. Dan juga apalagi di hari Kamis malam kita juga akan ada berita mengenai tingkat suku bunga yang akan dinyatakan oleh ECB, dan juga akan ada yang namanya press conference-nya. Jadi teman-teman yang ingin trading di Euro USD, kalau mau trading boleh, tapi setidaknya kalau menurut saya pribadi, karena hari Kamis di sini full dengan berita fundamental mengenai bank sentral, baik itu The Fed dan juga ECB. Ya, apalagi di hari Selasa malam kita akan ada mengenai inflasi di Amerika. Jadi kalau yang ingin trading di Euro USD, saya sarankan untuk yang sedang ada open posisi ataupun yang akan trading, sebaiknya sudah close di hari Rabu. Nah, kenapa di hari Selasa saya tidak sarankan untuk close? Karena untuk market mengenai angka inflasi di sini, semua pasti tahu bahwa inflasi ini akan turun seperti itu. Jadi otomatis pergerakan dari Euro USD akan bisa akan bergerak naik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga angka inflasi akan tinggi seperti itu. Dan biasanya ketika data inflasi ini sudah keluar di hari Rabu, pergerakan market dari market sesi Asia sampai market open market New York ya, berarti bisa dibilang dari pagi sampai malam, harga akan bergerak lebih sideways dan volumenya mengecil karena menunggu dari data The Fed, dan juga di malam harinya di hari Kamis ada data mengenai ECB. Jadi yang ingin trading di Euro USD, saya ingatkan sekali lagi, yang ada open posisi sebaiknya di hari Rabu itu sudah di close. Tapi kalau yang tidak ingin trading di Euro USD pada minggu ini karena berita mengenai USD dan Euro yang sangat pasti dampaknya sangat besar, juga tidak apa-apa. Yang penting di sini saya cuma ngasih tahu untuk sekarang Euro USD ini masih bergerak bullish dan masih di dalam channel naiknya di sini. Otomatis kita masih dalam kondisi bullish seperti itu ya. Jika nanti pada saat berita itu membuat harga daripada Euro USD bisa naik di atas 0.7515, maka otomatis kita bisa nge-buy untuk di minggu depan seperti itu. Tapi untuk saat ini biarkan harga itu bergerak di dalam channel naiknya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada minggu ini. Jadi tetap saya tekankan, hati-hati yang ingin trading di Euro USD pada minggu ini ya. Saya nggak bosan-bosannya ngasih tahu karena minggu ini merupakan minggu maut, karena USD kita ada dua berita penting mengenai inflasi dan suku bunga. Euro kita ada berita penting karena ada suku bunga dan juga press conference dari ECB ya. Jadi otomatis hati-hati. Untuk yang tidak trading ya sudah tidak apa-apa. Bagi yang trading, setidaknya hari Rabu itu sudah di close posisinya. Mengingat kita tidak ingin yang namanya terjadi whipsaw ataupun adanya pergerakan yang tiba-tiba naik kemudian turun. Nah, kayak gini. Ini bisa terjadi karena faktor fundamental. Teknikal tidak ada biasanya seperti ini. Di pure karena fundamental harga itu bisa bergerak seperti itu ya. Jadi teman-teman hati-hati yang ingin trading. Kalau saya pribadi lebih baik stay away dulu, lihat dulu pergerakan market karena dampak dari fundamental. Setelah itu di minggu depan mungkin saya akan kasih lebih rinci lagi mengenai analisa Euro USD. Jadi sekian aja untuk analisa pada minggu ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan Euro USD minggu depan. Bye bye.